Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Zaki Unas dengan NIM 200171060 dari Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Laskar Pelangi. Yang pertama, unsur intrinsik. 1. Tema. Tema dalam novel cerita Laskar Pelangi ialah bertajuk persahabatan. 2. Penokohan. Tokoh aku atau Ikal. Tokoh aku atau Ikal merupakan sosok anak yang cerdas dan pemerhati. Ikal seringkali memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia kerap kali memperhatikan tentang karakter, sifat, dan tingkah laku teman-teman, guru, orang tua, dan semua orang berada di sekitarnya. Ia sangat menyukai puisi. Puisi tergambar jelas dalam cerita menggambarkan bahwa Ikal seringkali membuat puisi untuk gadis Tionghoa bernama Aling, wanita yang disukainya. Lintang. Lintang merupakan sosok anak yang pintar dan jenius di SD. Ia pernah mewakili SD Muhammadiyah untuk mengikuti lomba cerdas cermat dan memperoleh juara 1. Lintang adalah teman sebangku Ikal. Dalam pergaulannya, Ikal selalu belajar banyak hal kepada Lintang. Watak dan karakter Lintang adalah berkemauan keras untuk belajar, cerdas, dan pantang menyerah. Mahar. Mahar memiliki bakat yang besar dalam seni. Bisa dikatakan bahwa ia jenius dalam hal seni. Memang tingkah polanya terkadang aneh namun masih dalam batas kewajaran. Watak dan karakter Mahar adalah kreatif, cerdas, dan imajinatif. Trapani. Trapani memiliki perawakan yang rupawan. Ia baik hati dan amat menyayangi ibunya. Watak dan karakter Trapani baik hati, namun agak sedikit manja pada ibunya. Kucai. Kucai memiliki watak yang tegas dan berwibawa. Ia memiliki bakat sebagai pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya ia sebagai ketua kelas. Sahara. Sahara merupakan satu-satunya anak perempuan anggota Laskar Pelangi. Ia berwatak keras dan memiliki prinsip yang kuat. Akyong. Akyong memiliki watak yang baik hati serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sahabatnya. Harun. Anggota Laskar Pelangi yang bernama Harun memiliki keterbelakangan mental. Borek. Borek berwatak keras dan sangat terobsesi dengan otot. 3. Plot atau alur. Alur cerita pada novel Laskar Pelangi menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawan bersekolah sampai mereka semuanya beranjak dewasa. Meskipun begitu, banyak cerita yang masih menjadi misteri dan misteri tersebut berada pada novel sequel trilogi Laskar Pelangi lainnya. Tahap situasi. Ketika hari pertama pembukaan pendaftaran siswa SD Muhammadiyah, SD tua tersebut harus tutup apabila tidak memenuhi kuota sebanyak minimal 10 siswa. Pada saat itu yang mendaftar barulah 9 siswa. Ketika waktu yang tersedia telah habis, Pak Harfan dengan sangat terpaksa hendak mengumumkan penutupan sekolahannya. Tiba-tiba, muncullah Harun yang mendadak mendaftar diri sebagai siswa di SD tersebut. Maka dengan kehadiran Harun, seluruh orang tua murid siswa yang telah mendaftar serta SD Muhammadiyah Gantong terselamatkan. Tahap pemunculan konflik. Pemunculan konflik terletak pada perjuangan keras Bu Muslimah serta anak-anak Laskar Pelangi dalam menjalani aktivitas pembelajaran di sekolah yang serba terbatas dan penuh dengan rintangan. Lintang yang harus bersepeda berpuluh-puluh kilometer dan seringkali dihadang oleh buaya besar yang mencapai sekolahnya agar bisa belajar. Bu Muslimah rela berhujan-hujan dengan daun pisang menutupi kebalannya demi untuk mengajar anak-anak Laskar Pelangi. Tahap peningkatan konflik. Tahapan ini terjadi ketika Mahar dan Lintang mengikuti perlombaan cerdas cermat pada saat itu. Dan SD Muhammadiyah mampu mengalahkan sekolah milik PN Timah. Tahap klimaks. Tahapan ini terletak pada saat Lintang harus berhenti sekolah karena desakan ekonomi keluarga. Ayahnya meninggal. Lintang harus menggantikan ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Tahap penyelesaian. Penyelesaian terletak pada runtuhnya perusahaan tambang timah dan akhir cerita membahagiakan. Terjadi pada kelas 10 anak Laskar Pelangi. Latar tempat yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi diantaranya ialah sekolah dasar, di bawah pohon, di dalam gua. Selanjutnya, suasana yang terjadi dalam novel Laskar Pelangi ini menyenangkan, menegangkan, dan juga mengharukan. 5. Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang pertama, yakni tokoh aku atau Ikal yang menjadi pelaku utama. 6. Gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa Indonesia yang terpengaruh dengan aksen budaya bahasa Melayu. Selain itu juga penulis menggunakan istilah-istilah asing dalam penulisannya. 7. Amanat.
Amanat yang dapat dipetik dari isi cerita novel Laskar Pelangi diantaranya ini: jangan mudah menyerah dan putus asa dengan keadaan. Jangan mudah pesimis, berjuang dengan gigih, bermimpi dan bercita-cita lah yang tinggi. Baiklah, sekian presentasi saya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Laskar Pelangi. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.